Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan puji syukur kita sanjungkan kehadirat Allah Rabbul Izzati. Berkat rahmat kasih sayangnya kita dapat menikmati kehidupan ini. Limpahan salawat dan salam kita kirimkan kepada manusia teladan sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW. Pendengar yang beriman, pada sesi ini kita membahas tentang mujahadah atau perang terhadap nafsu atau jiwa. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keredaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Para pendengar yang beriman, seorang muslim mengetahui bahwa musuh bebuyutan kita adalah nafsu diri kita sendiri. Nafsu menurut tabiatnya selalu condong kepada keburukan dan lari dari kebaikan. Senantiasa menyuruh kepada kejelekan. Allah berfirman dalam surah Yusuf ayat 53, "Wa ma umiru nafsi innan nafsa al-ammaratu bisu'i." Dan aku tidak membebaskan diriku karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Apabila seorang muslim tahu hal ini, niscaya dia akan menyiapkan dirinya, kemudian ia akan memerangi syahwatnya. Jika kita sadar bahwa perang melawan hawa nafsu, maka dia tentu akan menghalangi syahwatnya agar tidak melakukan maksiat. Dan apabila dia teledor dalam menjalankan ketaatan atau kebaikan, maka dia akan rugi. Para pendengar, mari kita hiasi diri kita dengan mujahadah, berjuang untuk melawan hawa nafsu. Jangan sampai kita teledor. Apabila kita teledor mengerjakan kebaikan, hendaknya kita mengkotor apa yang telah luput atau hilang dari kita. Pendengar, orang yang mujahadah dalam menerapkan pendidikan iman dan takwa untuk melawan nafsu dalam dirinya, sehingga jiwanya menjadi tenang, bersih dan baik. Inilah tujuan mujahadah nafsu. Rasulullah pernah berpesan setelah perang Badar, perang yang paling berat adalah perang melawan hawa nafsu.
Itulah pesan beliau. Jadi, melawan hawa nafsu kita sendiri itu sangatlah berat. Kita harus selalu mengontrol diri kita agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang bersifat maksiat atau hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Orang yang mampu memerangi nafsu jiwa adalah kebiasaan orang-orang soleh terdahulu. Itu merupakan jalan orang-orang yang beriman dan sebenar-benarnya mereka bisa melawan gejolak nafsu mereka untuk mengerjakan hal-hal yang baik, menghindari dari perbuatan maksiat. Dan semoga kita juga dapat menteladani jejak mereka. Bukankah nafsu yang menyukai leha-leha, perang terhadap nafsu dapat mengalihkan kita kepada hal-hal yang bersifat positif. Kita lihat gimana Rasulullah mencontohkan kepada kita bagaimana ketaatan beliau kepada Allah, hablumillahnya, dan bagaimana hablumminasnya. Rasul itu adalah seorang nabi yang telah dijamin untuk masuk surga, namun ia selalu taat dan patuh dengan perintah Allah, dan dia melaksanakan tahajud. Saking khusyuknya, kedua kakinya bengkak. Adakah kita pernah melihat orang-orang seperti itu di era globalisasi ini? Atau pernahkah kita melakukan hal yang demikian? Kemudian Ali berkata, ia melihat sahabat-sahabat Rasulullah sangatlah paginya sangatlah pucat lesi karena mereka malamnya melaksanakan ibadah tahajud, bermunajat kepada Allah, bersujud kepada Allah, dan banyak membaca Al-Quran. Dan bagaimana dengan kita? Kadang-kadang kita bangun hanya untuk melihat HP, status, Facebook, dan sebagainya. Kemudian Umar pernah luput dari sholatnya, maka ia menghibahkan sebidang tanah untuk menebus kesalahannya tidak melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Begitu juga dengan Abdullah bin Umar, dia meninggalkan sholat maghrib secara berjamaah. Dia membebaskan 2 orang budak dan pernah juga meninggalkan sholat, dan beliau melaksanakan sholat tahajud semalaman suntuk. Begitulah orang-orang yang beriman. Apabila dia melakukan sebuah kejahatan atau meninggalkan perbuatan yang baik, dia akan berlomba-lomba atau melakukan bermacam-macam kebaikan agar perbuatannya dapat berimbang atau pahalanya lebih berat daripada kejahatannya. Demikianlah indahnya ajaran Islam itu. Semoga kita dapat mencontoh dan menteladani terutama pribadi Rasulullah SAW sebagai teladan kita agar kita bahagia dunia dan akhirat. Demikianlah berbagi ilmu pada hari ini, semoga bermanfaat dan menjadi iktibar, menjadi pelajaran bagi kita semua, khususnya bagi diri saya sendiri. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.